Halo, jumpa lagi guys. Kali ini Mimin akan membahas drama Korea yang dibintangi oleh si ganteng Jung Hae In yang mengisahkan tentang kejadian-kejadian dalam menjalankan wajib militer atau wamil. DP Season 1 bisa dimulai dengan sedikit gambaran hari pertama masuk wamil, di mana seorang pemuda tamtama yang harus menyebut nama seniornya, dan jika salah, maka pemuda itu semakin terdorong ke tembok yang ada benda tajamnya. 1 hari sebelum wamil, pemuda yang bernama Jun ini berhenti bekerja sebagai pengantar makanan sebab bosnya belum juga membayar gajinya, dan sebagai gantinya ia membawa motor bosnya tersebut dan menjualnya. Kemudian ia mentransfer uang untuk keluarganya. Jun masuk ke markas wajib militer di mana hampir semuanya diantar oleh keluarga, namun beda dengan dirinya yang berangkat sendiri. Pelatihan minggu-minggu pertama pun dimulai sebelum bisa memutuskan divisi mana yang akan dipilih. Latihan fisik dan mental pun dimulai dengan sangat keras. Pada saat pemilihan divisi, Jun memilih divisi polisi militer. Ada senior bernama Jang yang bersikap kurang baik pada bawahannya Cho. Di sini, perilaku sewenang-wenang dari senior Jang telah menyebabkan luka fisik pada Cho. Namun Cho menjawabnya baik-baik saja. Saat giliran Jun, semua tindakan yang tidak baik dapat dihindari oleh Jun, sehingga hal ini membuat senior Jang merasa kesal. Keesokan hari, senior Jang memeriksa semua loker sebab ada barang yang hilang. Dan saat memeriksa loker Jun, ia membaca surat yang dikirim oleh ibu Jun yang tidak pernah dibukanya selama ini, dan mengatakan bahwa ibunya mendapat kenaikan gaji sehingga bisa makan enak. Jun menyuruhnya berhenti membaca. Namun hal itu malah membakar amarah Jang dan menyuruh bawahannya untuk mengambil senjata. Tapi untung saat itu datang atasannya yang bernama Park menyuruh semua keluar dan memanggil Jun untuk wawancara. Namun baru saja wawancara dimulai, tiba-tiba ada pesan dari pimpinan mengenai pembatalan promosi jabatan dari Park. Park menunda wawancara dan menyuruh Jun untuk menunggunya. Lalu ia pun bergegas ke ruang pimpinan menanyakan perihal pembatalan promosi jabatannya, padahal ia tidak ada masalah dengan semua tugas-tugasnya. Namun pimpinan sepertinya juga tidak dapat berbuat banyak. Jun masih terus menunggu di ruang Park sampai masuk Sung yang merupakan anggota DP atau Deserter Pursuit yang tugasnya menangkap anak-anak yang kabur saat wamil. Namun saat ini ia sedang bosan karena tidak ada tugas keluar. Kemudian Sung pergi keluar ruangan. Sambil menunggu Park kembali, Jun melihat foto tentara yang kabur dan belum juga diketahui ada di mana. Saat Park kembali, ia kaget sebab Jun masih menunggu di ruangannya. Dan saat itu, Jun pun memberitahu bahwa tentara yang kabur kemungkinan hanya bisa bekerja secara ilegal di bar sebagai pramusaji. Park yang merasa digurui agak jengkel dengan Jun, dan Jun minta maaf. Tapi kemudian Park berpikir ada benarnya juga analisa Jun. Keesokan hari, Park menawari Jun untuk menjadi anggota DP, menggantikan teman Sung, yaitu Han yang sedang sakit. Akhirnya Jun menerima tawaran tersebut, sebab ia melihat teman-temannya yang lain masih dalam masa pembulian dengan senior Jang. Sepertinya jiwa kesatria Jun tidak cocok dengan senior Jang yang suka membuli. Tugas pertama Jun dan Sung adalah menangkap anggota yang kabur karena sering dipukul di asrama militer. Park menyuruhnya segera menangkap, membawa kembali anggota tersebut dan pulang. Jun juga diberi HP oleh Park. Sesampainya di lokasi, senior Sung mengajak Jun untuk bersantai dulu sebelum menangkap anggota yang kabur. Jun awalnya tidak setuju, namun akhirnya ia merasa tidak enak dengan atasannya tersebut. Akhirnya ia pun ikut, dan Jun dipaksa minum oleh atasannya sampai muntah dan keluar ruangan untuk mencari udara segar. Saat itu ada seseorang meminjam korek api Jun, dan Jun memberikannya. Seseorang membangunkan Jun sebab HP-nya terus berbunyi. Ternyata telepon dari Park dan menanyakan keberadaan mereka berdua. Park juga mengabarkan bahwa anggota tentara yang kabur telah mengakhiri hidupnya dengan membakar racun di ruangannya dan menggunakan korek api milik Jun yang berlogo militer, sebab ia tidak mau kembali ke asrama di mana sering mengalami pembulian. Saat kembali ke markas, Park menanyakan apa saja yang mereka lakukan hingga tentara itu meninggal dunia. Dan tentu saja Sung berbohong dengan mengatakan mereka terlalu lelah dan tertidur.
Jun terdiam. Dia tidak bicara apapun juga. Dan saat Pak sudah pergi, Sung menyuruhnya untuk tutup mulut. Namun Jun tidak dapat lagi menahan amarahnya. Sebab seandainya mereka cepat menangkap tentara tersebut, pasti tentara itu masih hidup. Akhirnya Jun malah dipenjara karena memukul seniornya. Di markas, kedatangan anggota baru dari pusat bernama Jisup yang nantinya akan bekerja sama dengan Pak. Jisup yang mengetahui kasus Jun segera menyuruh memecat Sung dan membebaskan Jun dari penjara. Setelah bebas, Jun kembali ke tempat semula di mana senior Jang merasa kesal sebab Jun hanya sebentar di penjara. Ia menduga ada sesuatu antara Pak dan Jun. Tiba-tiba masuk Kopral Han yang sudah keluar dari rumah sakit. Ia termasuk orang yang pemberani dan ia tahu ia akan berpasangan dengan Jun setelah Sung dipecat. Dan Han sangat menghargai jiwa ksatria yang dimiliki Jun. Tugas Han dan Jun berikutnya adalah menangkap anggota yang sudah 2 bulan kabur. Sebelum pergi, seorang anggota IT berpesan untuk membawakan burger pada saat Jun kembali. Sesampai di lokasi, mereka mulai menelusuri jejak-jejak anggota yang kabur dengan mendatangi kekasihnya sampai ibunya. Han termasuk orang yang pandai berkomunikasi, sehingga Jun pun kagum dengan kemampuan Han tersebut. Namun, sudah 12 hari berlalu dan mereka belum menemukan tentara tersebut. Pak menelpon dan menanyakan perkembangan pencarian. Pak juga memberitahu bahwa tentara yang dicari menegur sangat keras semasa di asrama, sehingga dibully, dan juga memberikan informasi terbaru tempat belanja yang menggunakan kartu debit militer. Mereka pun meminta surat perintah penangkapan yang langsung disetujui oleh Jisup. Mereka kemudian menutup sebuah warnet yang dicurigai ada tentara tersebut. Namun rupanya salah. Jun memandang ke depan warnet dan ia melihat stasiun kereta api. Mereka pun bergegas ke stasiun tersebut dan menangkap tentara itu, yang ternyata karena mendengkur, ia sampai tidur di gerbong kereta api tiap hari. Mereka pun memberi kabar kepada Pak bahwa sudah berhasil menangkap tentara itu, dan tak lupa Jun memberi burger untuk temannya di bagian IT. Sebagai apresiasi atas kerja Han dan Jun, Jisup memberikan cuti pada mereka. Han mengajak Jun mampir ke rumahnya, dan saat tiba di rumah Han, barulah Jun tahu bahwa Han rupanya orang yang cukup berada, namun memang sifatnya tidak pamer. Jun pun bercerita bagaimana ia sering berlatih tinju untuk menghindari pukulan ayahnya. Tiba-tiba Han mendapat telepon, rupanya ada tugas baru untuk menangkap tentara yang kabur. Namun kali ini mereka bekerja sama dengan DP dari Busan. Setelah pertemuan dengan tentara DP Busan, mereka pun membagi tugas, yaitu Han dan Jun ke rumah pacar tentara, sedangkan DP Busan ke rumah ayah tentara. Namun Han curiga, lalu mereka memutuskan untuk ke rumah ayah tentara yang kabur tersebut. Di rumah ayah tentara tersebut ternyata ia sedang bermain game dan mengancam ayahnya untuk tidak ikut campur urusannya, sebab ayahnya menyuruhnya kembali ke asrama. Dan saat Han dan Jun ingin menangkap, tentara itu kabur. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Namun sepertinya kemampuan tinju Jun masih kalah dengan tentara tersebut, sehingga tentara itu berhasil kabur. Kegagalan ini berdampak buruk pada Jisup yang kena tegur dari pihak Busan. Namun Pak tetap membela Han dan Jun yang tetap menjalankan tugas walaupun sedang cuti. Penyelidikan pun terus berlanjut pada pacar tentara tersebut yang bernama Moon. Dan di sini Jun terpaksa harus menyamar agar bisa mendekati Moon. Suatu hari, Moon meminta gaji di muka pada atasannya. Hal ini membuat atasannya marah sebab atasannya tahu bahwa pacar Moon sering kali memerasnya. Jun yang mengetahui Moon sedang butuh uang untuk kekasihnya segera mencarikan pinjaman sebagai pancingan agar dapat menemukan keberadaan kekasih Moon yang notabene tentara yang kabur itu. Dan saat Moon menemui kekasihnya yaitu tentara yang kabur, anggota DP Busan pun membuntutinya. Dan pada saat yang tepat, anggota DP menyergap tentara tersebut, namun terjadi perlawanan. Maka Jun pun segera bertindak, kali ini ia tidak mau kalah seperti yang lalu. Han pun ikut membantu, sampai tentara itu tidak berkutik lagi. Moon kabur saat mengetahui Jun adalah anggota DP. Ternyata uang yang diberikan Jun sudah ditukar dengan uang palsu oleh Moon, sedangkan uang aslinya ditaruh di tempat lain.
Dan Moon menganggap itu sebagai bayaran untuknya sebab anggota DP bisa menangkap tentara yang kabur. Di markas, Park marah pada Jisup yang selalu bertindak semaunya dan mengancam akan melaporkan memberi tugas saat Han dan Jun sedang cuti. Hal ini membuat Jisup menjadi sedikit ciut dengan ancaman tersebut. Selain itu, Park juga memberitahu mengenai ayah Jun yang pingsan. Jun pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Namun ternyata ayahnya malah meminta uang. Dan bila tidak punya uang, ia menyuruh Jun untuk pergi. Tiba-tiba Han menelpon. Jun bergegas pergi. Ternyata Han berada di rumah Jun bersama ibu dan adiknya sedang makan bersama. Di sini Han berusaha mencairkan hubungan antara Jun dan ibunya yang kurang baik selama ini. Jun merasa canggung dengan keadaan yang ada. Akhirnya mereka pun berpamitan sebab sudah ada tugas baru dari atasan. Di asrama, tentara yang balik sedang dijenguk oleh ibunya, namun ia tetap mengeluh tentang pembulian. Park berusaha menenangkan, demikian juga Jisup. Bahkan mereka berdua mendapat tekanan dari pimpinan untuk tidak meneruskan masalah tentara yang mendengkur ini dan menganggapnya selesai. Di tempat lain, Han dan Jun mendapat tugas baru untuk menangkap tentara yang kabur, yaitu seorang sersan. Tentara ini bertabiat melakukan segala cara demi uang. Mereka pun mendatangi tempat yang biasa dilalui oleh tentara yang kabur. Sampailah mereka di rumah nenek dari tentara tersebut yang ternyata menderita demensia. Han dan Jun kemudian mendatangi juga kampus tempat tentara itu sekolah dan bertemu dengan salah satu kenalan tentara tersebut. Kenalannya bilang bahwa tentara itu adalah orang yang baik dan pintar. Tiba-tiba HP kenalannya berbunyi. Ternyata itu adalah dari tentara yang kabur. Temannya memberikan HP itu pada Han dan Jun. Lalu tentara itu berpesan untuk tidak mencarinya dan ia akan kembali bila saatnya sudah tiba. Han dan Jun segera mengejar tentara tersebut yang rupanya ada di kampus itu juga. Namun Han dan Jun malah terjebak masuk ke asrama wanita. Mereka pun segera dipanggil pulang ke markas. Hari selanjutnya, Han dan Jun minta izin pada Park untuk menangkap tentara yang kabur. Mereka menunggu di rumah nenek tentara yang akan digusur. Dan benar, ternyata tentara itu bergabung dengan para penggusur untuk menyelamatkan neneknya. Saat tertangkap, Han menanyakan berapa banyak uang yang diperlukan untuk menitipkan neneknya di panti jompo. Dan akhirnya, Han melepaskan ikatan tangan dari tentara itu dan membiarkan tentara itu selama 2 bulan untuk bekerja mengumpulkan uang demi neneknya. Park pun tidak menanyakan apa-apa dan hanya menyuruh Han dan Jun kembali ke asrama. Suatu malam, tiba-tiba saja Park masuk ke tempat istirahat para tentara dan mengabarkan salah satu tentara yang bernama Cho kabur. Hal ini tentu membuat kaget sebab selama ini Cho terlihat baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Cho sering mengalami pelecehan dari senior-senior lain, terutama Jang. Tetapi ia menahannya. Hingga suatu hari amarahnya meledak dan ia memukul salah satu seniornya sampai terluka parah. Sebab Cho adalah seorang mantan atlet judo. Han dan Jun kembali menjalani tugasnya sebagai anggota DP. Tempat pertama yang dituju oleh Han dan Jun adalah sekolah tempat Cho dulu mengajar. Cho terkenal baik dan sabar. Dan saat Jun hendak meninggalkan sekolah, seorang murid Cho memberikan username dan password dan mengharapkan agar Jun menjaga Cho yang telah banyak membantunya selama ini. Cho ternyata selama ini sakit hati pada senior-seniornya terutama Jang yang selalu melecehkannya. Dan saat ini, Jang sudah selesai dari Wamil dan sudah keluar dari asrama militer. Dari teman IT-nya di markas, Jun mendapatkan lokasi di mana Cho berada, namun temannya ini tertangkap basah oleh Jisup saat memberikan informasi pada Jun. Perintah penghentian pencarian pun dikeluarkan Jisup, namun Han dan Jun tetap bersikeras menjalankan tugas mereka. Jun sudah mendapatkan alamat tempat tinggal Jang dan saat tiba di lokasi, Jang ternyata baik-baik saja. Namun Jun berpesan agar jangan keluar sebab Cho sedang memburunya. Jang hanya menganggap seolah-olah angin lalu peringatan tersebut. Dan benar saja, Cho sedang menuju ke tempat tinggal Jang. Namun Jang sudah bersiap-siap sebab dia tahu Cho pasti sakit hati dan dia bersembunyi untuk menghajarnya. Akhirnya, Cho dapat diringkus oleh Han dan Jun. Jang yang selamat dari serangan Cho terus saja meledek Cho yang akhirnya tertangkap. Park datang dan membawa Cho kembali ke markas bersama Jun.
Namun dalam perjalanan di mobil, Cho rupanya berhasil melepaskan ikatan tangannya, dan hal ini malah mengakibatkan terjadi perkelahian di mobil sampai terjadi kecelakaan. Jun dan Pak pingsan, namun Cho bisa melarikan diri dan kembali ke tempat tinggal Jang. Jang pun kaget, namun kali ini Cho sudah menguasai keadaan dan membawa Jang ke tempat lokasi di mana Cho dulu sering dilecehkan di tempat tersebut. Signal keberadaan Cho pun tertangkap oleh bagian IT di markas. Lalu Han dan Jun beserta polisi bergegas menuju lokasi. Pimpinan menyuruh untuk menembak Cho yang dianggap seperti teroris. Jisup tidak setuju dengan tindakan pimpinan, namun pimpinan tidak mau dibantah. Han dan Jun masuk ke dalam terowongan dan mereka berpencar untuk menangkap Cho. Saat Cho menginjak pecahan kaca, Jang secepatnya menyerang Cho dan kabur menjauh. Pasukan polisi yang dikerahkan pimpinan pun sudah tiba di lokasi, dan Pak berusaha untuk mencegah pasukan tersebut untuk menangkap Cho. Pertempuran di dalam terowongan pun terjadi, dan akhirnya Cho berhasil merampas senjata polisi yang masuk dan menyuruh Jun untuk berhenti mengikutinya, lalu mengurung Jun. Jang yang kabur akhirnya tiba di ujung terowongan, dan di belakangnya sudah ada Cho yang sudah siap mengarahkan senjata pada dirinya. Jang memohon dan meminta maaf, namun Cho sepertinya sudah sangat sakit hati. Saat itu, Han juga sudah tiba di lokasi dan berusaha memujuk Cho supaya tidak ada korban lagi. Namun Cho malah melepaskan letusan ke udara dan tetap membawa Jang. Jun yang berhasil membebaskan diri dari kurungan segera menghampiri Cho dan mengatakan bahwa muridnya berhasil masuk universitas dan menunggunya untuk makan bersama. Namun, Cho yang sudah terkepung dan rasa dirinya tidak bisa seperti dulu lagi, memilih jalan mengakhiri hidupnya sendiri. Jun pun histeris melihat hal tersebut. Scene berganti ke tempat pemakaman tentara yang pertama kabur, di mana Jun bertemu dengan kakak tentara tersebut dan berharap agar tidak ada korban pembulian lagi di masa yang akan datang. Film diakhiri dengan Jun yang berjalan berlawanan arah barisan tentara, dan ada adegan di mana pembulian terjadi pada teman Cho yang berbadan besar dan tiba-tiba terdengar suara letusan. Film pun berakhir.